Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini, saya akan menjelaskan 5 metode penyusutan yang kemarin sudah kalian kerjakan. Jadi, untuk metode penyusutan atau depresiasi untuk aktiva tetap itu terdiri dari 5 jenis, yang antara lain straight-line method atau metode garis lurus, lalu ada jumlah angka tahun, lalu ada saldo menurun ganda, lalu juga ada satuan jam kerja, dan yang terakhir adalah unit produksi. Kita langsung saja membahas soal yang kemarin. Jadi untuk yang pertama, ini kita ke SLN-nya atau garis lurus. Di soal ini kita mengetahui bahwa harga perolehan sebuah mesin itu adalah sebuah peralatan adalah 98 juta dengan nilai residu 14 juta dan memiliki umur ekonomis 7 tahun. Nah, nanti di soal evaluasi pada hari ini yang sudah tershare kemarin malam, itu harga perolehannya kalian harus mencari dulu karena yang muncul di situ adalah harga beli, ada biaya perakitan, ada biaya pengiriman dan lain sebagainya. Itu silakan dijumlah dulu untuk mencari namanya harga perolehan. Intinya harga perolehan itu adalah harga di mana aset tetap itu siap untuk digunakan. Oke, jadi rumusnya seperti ini. Harga perolehan 98 juta, kita kurangi dengan nilai residu 14 juta, dibagi dengan 7, yaitu umur ekonomis. Ketemunya adalah 12 juta. Nah, untuk tahun 2018, karena kita belinya di bulan November, maka kita harus menghitung selama 1 bulan beban depresiasinya. Sehingga depresiasinya di tahun 2018 adalah 1 juta. Yang diperoleh dari sini, 1/12 kali 12 juta. Lalu akumulasinya 1 juta dan nilai bukunya 97 juta. Nilai buku ini adalah nilai sisa suatu aset tetap di dalam setiap tahun akuntansinya ya. Jadi dia menyusut. Kalau sudah dikurangi penyusutan atau dikurangi depresiasi, harga perolehan kurangi depresiasi itu adalah nilai buku gitu. Oke, selanjutnya lagi di tahun 2019 penuh sampai tahun 2024, ini artinya penuh, yaitu 12 bulan. Artinya setiap tahun depresiasinya menyusut sebesar 12 juta. Untuk akumulasinya berbeda-beda di sini ya. Ini untuk 2019 13 juta, 2020 25 juta, 2021 37 juta, dan akhirnya di tahun 2025 84 juta dengan nilai buku sebesar yang ada di nilai sisa 14 juta, kita samakan dengan nilai sisa yang ada di soal. Jadi seperti itu. Untuk yang garis lurus. Nah, untuk jurnalnya kita tergantung mintanya yang tahun berapa. Di sini saya mintanya jurnal yang tahun 2020. Artinya kita harus mencari penyusutan tahun 2020 berapa. Penyusutannya itu ada di kolom beban. Nih, beban depresiasi tahun berjalan, yaitu sebesar 12 juta. Maka kita jurnal akumulasi penyusutan peralatan gedung pada beban penyusutan peralatan gedung sebesar 12 juta. Gudang ya, bukan gedung. Kita kedua, yaitu sum of the year atau jumlah angka tahun. Nah, untuk di sini kita harus menghitung berapa jumlah angka tahun aset tetapnya dulu. Dengan cara kita akan menjumlah jumlah umur ekonomisnya atau taksiran usianya. Di sini ada 6 tahun, maka kita jumlahnya mulai dari 1 ya. 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah 6. Nanti ngitungnya kita mulai menghitung dari sisa usia terbanyak yaitu 6 tahun, 5 tahun, hingga sisa 1 tahun. Jadi jumlah angka tahun aset tetap totalnya adalah 21 saja ya. Oke. Selanjutnya, angka yang harus disusutkan kita dapatnya dari sini. 148 juta sejumlah harga pembelian atau harga perolehan dikurangi dengan 18 juta, yaitu nilai residu atau nilai sisa.
sehingga ketemunya 130 juta. Nah, untuk penghitungannya seperti ini. Nah, ini adalah depresiasinya. Di tahun pertama 2018 atau masih tersisa umur 6 tahun, kita menghitungnya 6/21 kali 130 juta. Ini keliru ini. Tapi ini penghitungannya sudah benar. Dibagi 21. Ini harusnya 5/21 ya. Seperti ini. Nah, pertanyaannya di sini, kita harus menjurnal yang didepresiasi pada tahun 2020. Tahun 2020 adalah ketika umur usia aset tetap ini masih tersisa 18, 19, 20, 4 tahun. Jadi yang tahun ketiga ini. Sehingga yang akan kita masukkan ke jurnal adalah 24.761.905. Jurnalnya sama. Seperti ini. Namun karena ini mesin, harusnya ini adalah akumulasi penyusutan mesin. Ini juga begitu. Ban penyusutan mesin. Oke, sebesar 24.761.905. Berikutnya kita ke saldo menurun ganda atau double declining balance. Nah, di sini perintahnya kita harus mencari persentase penyusutan garis lurusnya dulu, yaitu 100% dibagi umur ekonomis sebesar 8 tahun umur ekonomisnya. Sehingga kita tahu sebesar 12,5% persentasenya. Selanjutnya, untuk persentase penyusutan ganda untuk menghitung double declining balance-nya, kita kalikan juga persentase yang sudah kita temukan tadi. Sehingga 12,5% kita kali dengan 2, ketemunya 25%. Selanjutnya kita perlu membuatkan tabel penyusutannya. Ada 9 tahun, artinya di tahun pertama hanya 1 bulan yang kita hitung karena kita mulai menghitung penyusutannya mulai tanggal 1 Desember 2018. Artinya 1 sampai 31 kita hitung 1 bulan. Sedangkan di tahun 2006 itu ada 11 bulan. Selanjutnya kita perlu menghitungkan depresiasinya. Jadi untuk tahun 2018 depresiasinya 1 bulan 1/12 kita kalikan dengan persentase penyusutan ganda 25%, kita kali dengan harga perolehan yaitu 175 juta. Sehingga ketemunya depresiasinya sebesar 3.645.833. Nah, nilai bukunya harga perolehan 175 kita kurangi dengan beban depresiasi sehingga akumulasi penyusutannya sama dengan beban depresiasi. Jadi seperti itu. Saya lanjutkan lagi di tahun 2019. Ini 25% ini artinya penuh. Untuk 1 tahun kita kali dengan nilai buku, bukan harga perolehan lagi. Kalau menggunakan DDB. Jadi 25% kita kalikan dengan nilai buku pada tahun sebelumnya, yaitu tahun 2018. Ketemunya sebesar 42.838.542. Yang ini. Lalu berikutnya kita mencari nilai bukunya. Nilai buku sama seperti halnya tadi. Jadi tinggal kita kurangi saja. Namun yang di sini yang kita kurangi bukan harga perolehan lagi, yaitu nilai buku di tahun sebelumnya. 171.354, 167 kita kurangi dengan 42.838.542.000. Sehingga hasilnya adalah 128.515.625 rupiah. Lalu untuk mencari akumulasi di tahun 2019, rumusnya adalah 175 juta atau harga perolehan kita kurangi dengan nilai buku sebesar 128 sekian
dengan hasil 46.484.375 rupiah. Terus selanjutnya sama. Oke, seperti itu. Nah, pertanyaannya yang kalian jurnal di sini adalah ini kendaraannya. Salah saya ini. Saya ganti dulu. Oke. Pertanyaannya yang kita jurnal adalah penyesuaian untuk depresiasi pada tahun 2020. Tahun 2020 depresiasinya sebesar 32.128.906 rupiah. Jadi kita masukkan ke dalam jurnalnya debit dan kredit. Selanjutnya kita ke satuan jam kerja. Nah, di sini kita menghitung penyesuaiannya berdasarkan mesin tersebut itu mampu memproduksi berapa, waktunya berapa ya, berapa jam. Misalkan kita pakai jam. Atau ini lebih ke metode jam jasanya ya, satuan jam kerja ini. Jadi ketika kita membeli sebuah mesin dengan harga berapa, itu kita langsung mengestimasikan mesin ini bisa digunakan untuk berapa jam kira-kira. Nah, di sini di contoh soalnya dengan harga perolehan 85 juta ini diperkirakan mesin ini bisa memproduksi selama 40.000 jam. Dan pada 1 tahun ternyata mesin ini telah digunakan selama 10.000 jam. Artinya setiap tahun bisa digunakan sekitar 10.000 jam. Nah, kita tinggal akumulasikan saja. Nanti total 40.000 jam itu dalam berapa tahun periodenya. Mungkin kita estimasikan setiap tahun turun 1.000 jam kemampuan produksinya. Karena kan mesin nggak selamanya, misalkan 1 hari, 1 tahun dipakai 10.000 jam. Tapi kemampuannya dia masih performa bagus. Lalu di tahun selanjutnya performanya lain lagi, performanya lebih rendah lagi. Otomatis kan mesin tidak bisa mengoptimalkan keadaannya, jadi turun 1.000 diestimasikan. Sehingga di tahun selanjutnya 9.000 jam, tahun berikutnya 8.000 jam, berikutnya 7.000 jam, berikutnya lagi 6.000 jam. Sehingga ketika kita total nanti total umur atau kekuatan produksinya 40.000 jam. Dan diketahui pada tabel ini 40.000 jam terbagi menjadi 1, 2, 3, 4, 5 tahun. Oke, langsung saja kita ke penyusutannya. Caranya untuk menghitung penyusutannya adalah harga perolehan 85 juta kita kurangi dulu dengan nilai sisa sebesar 10 juta dibagi dengan kemampuan produksinya berapa jam, 40.000. Ketemunya adalah 1.875 jam. Oke, berikutnya kita masukkan ke dalam tabelnya. Ini salah, ini harusnya 2018. Nah, mesin yang ada di sini diperkirakan bisa digunakan sampai tahun 2022 dari 2018. Nah, salah juga ini. Harga pokok ini harga perolehannya ya, 85 juta. Lalu sini nilai sisa ini harusnya ya 10 juta semua sesuai dengan soal. Lalu jamnya ini diestimasikan turun 1.000. Nah, sehingga di total nanti totalnya 40.000. Oke, kita mulai hitung aja. Jadi cara menghitungnya untuk mencari nilai penyusutannya sebesar 18.750 ini kita dapatkan dari sini. Jumlah jam yang bisa diproduksi dalam 1 tahun sebesar 10.000 jam dikali dengan 1.875. Artinya ketemu nilai penyusutan sebesar 18.750. Sama dengan tahun kedua, kita nyarinya 1.875 dikalikan dengan 9.000.
ketemunya 16.875 ini, dan seterusnya. Sehingga kalau kita jumlah, nanti totalnya adalah sebesar nilai buku ya. Harga perolehan dikurangi dengan nilai sisanya sebesar 75 juta. Itu untuk jam jasa. Oke, untuk jurnalnya di sini ini mesin. Sama, akumulasi penyusunan mesin pada beban penyusunan mesin, nominalnya kita ambil yang tahun 2020, yaitu 15 juta ini. Oke, itu untuk jam jasa. Selanjutnya kita yang ke terakhir, yaitu unit of production atau unit produksi. Di sini sama saja penghitungannya, cuman untuk mesin yang dibeli ini dihitung kemampuannya kira-kira ketika membeli berapa. Nah, memproduksinya berapa unit. Nah, di sini diketahui bahwa mesin yang dibeli seharga 135 juta ini bisa memproduksi sebanyak 52.500 unit. Dalam satu tahun, di tahun 2018, itu bisa memproduksi 10.000 unit. Dan karena performa mesinnya selalu menurun, maka diestimasikan penurunan pencapaian per unitnya bisa memproduksi 9.500 di tahun selanjutnya, artinya turun 500 unit. Dan seterusnya, hingga tertotal sebesar 52.500 unit. Tuh. Oke, marilah kita hitung. Di sini kita masukkan dulu sama kayak tadi, harga pokoknya 135 juta. Nilai sisanya juga dimasukkan 15 juta sama seperti tadi. Nah, perbedaannya di sini, kalau di sini kita mengestimasikan minus 500 per tahunnya, ya, karena performa mesinnya semakin menurun. Nah, lalu untuk nilai penyusutannya, penghitungannya sama saja dengan cara seperti ini. Penyusutan per unitnya ketemunya 2.285, kita kalikan dengan unit yang dapat dihasilkan dalam satu tahun, yaitu 10.000, hingga ketemunya 22.850. Dan selanjutnya juga sama, unit dibagi dengan unit yang ini ya, harga per unitnya dibagi dengan dikali dengan kemampuan produksi dalam satu tahun dan seterusnya, sehingga nanti kalau di total bisa sampai dengan nilai bukunya yaitu 120 juta. Nah, ini kurangnya sedikitnya. Tuh. Sedangkan pertanyaannya di sini ya, untuk penjurnalannya mesin ini yaitu yang di jurnal adalah tahun 2020. Artinya kita akan ambil nominal yang ada di dalam tabel yang ini, 20.565.000 rupiah. Oke, jumlahnya sama saja, akumulasi penyusutan mesin pada beban penyusutan mesin. Oke, itu penjelasan dari 5 soal penyusutan yang kemarin sudah saya berikan kepada kalian di awal. Soal itu saya buat sendiri, dan untuk pada hari ini dengan tenggat waktu yang cukup lama menurut saya, itu jam 3 kalau nggak salah, jam 3 sore nanti, itu soal saya ambil dari buku Erlangga, ambil dari studi kasusnya. Di situ lebih rinci lagi ya, ada biaya-biaya untuk perakitan, biaya untuk pemasangan, biaya untuk pengiriman, dan lain sebagainya. Jadi kalian disuruh mencari harga perolehan dulu, baru kalian menghitung menghitung penyusutannya. Setelah itu jangan lupa membuat tabelnya, meskipun tidak ada perintah membuat tabel, gitu ya. Nah, ini evaluasi. Nah, di sini kalian disuruh membuat jurnal pencatatan pembeliannya juga ya. Ketika mendapatkan aset tetap ini pencatatannya bagaimana, tanggal 14 ini. Jangan lupa ini diikutkan ini untuk mencatat harga perolehan ya. Kalau kamu membeli kan otomatis yang kamu catat adalah yang sudah siap dipakai. Dan
Yang ketiga nanti membuat jurnal untuk pencatatan penyusutan kendaraan tersebut tahun 2017 saya tambahi semuanya beserta jurnal beserta tabel penyusutannya. Tuh. Oke, jika masih ada yang kurang jelas atau ada yang ingin ditanyakan, silakan boleh komentar. Ini nanti jangan lupa komentar hadir di bawah kolom komentar. Setelah itu yang belum absen kemarin boleh di screen YouTube-nya, boleh di screen evaluasi nanti. Kalau yang sudah absen kemarin ya sudah nggak apa-apa. Jadi seperti itu. Oke, saya akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.